Malam untuk Anda yang berada di studio 1 dan Anda yang berada di rumah ataupun Anda yang berada di mana saja. Gelar tinju profesional malam hari ini telah dibuka dengan penampilan dari Stefano Seven Cheers. Kita berikan sambutan yang meriah untuk Stefano Seven Cheers. Dan malam hari ini Sobat Olahraga Indosiar, kami telah menyiapkan 3 partai yang dapat Anda saksikan. Di mana di partai pertama di kelas bulu 55,3 kg akan berhadapan Alim Archibald berhadapan dengan Julius Baga. Kemudian di partai kedua kelas bantam 53,5 kg antara Isaka Luis dengan Jeremy Tigor. Dan di partai utama nanti di kelas menengah junior 69,8 kg direncanakan berlangsung 8 ronde antara Thompson Tasli berhadapan dengan Sikat Pasaribu. Alim Archibald adalah petinju non peringkat saat ini, masih muda usia, 17 tahun, kelahiran Sidoarjo, yang saat ini berlatih di Sasana Sawunggaling, Surabaya. Memiliki tinggi badan 170 cm dan jangkauan 82 cm. Dengan pengalaman bertanding sebanyak 4 kali, 2 kali kemenangan, 1 kali kalah, dan 1 kali berakhir dengan draw. Itulah Alim Archibald yang akan tampil di sudut biru. Lawannya kita segera perkenalkan di sudut merah, Julius Baga. Julius Baga saat ini menduduki peringkat 9 nasional di kelas bulu junior 55,3 kg. Kelahiran Maumere pada tanggal 8 Desember 1974. Saat ini berlatih di Sasana Ambarapura, Bekasi. Dengan tinggi badan 168 cm dan jangkauan 79 cm. 10 kali bertanding dengan 7 kali kemenangan, 1 kali kalah, dan 2 kali berakhir dengan seri. Sobat Olahraga Indosiar, sebelum kita sama-sama ikuti partai pertama ini, silakan Bung Samsul, Anda bisa memberikan gambaran bagaimana Julius Baga dan Alim Archibald ini. Baiklah, kita simak Bung Undang, rekor bertanding kedua petinju. Terlihat bahwa Julius Baga memiliki pertarungan 10 kali, 5 kali dimenangkannya dengan KO. Sedangkan Archibald bertanding 4 kali, belum pernah menang dengan KO. Archibald yang berusia amat muda ini menghadapi petinju yang lebih. Kita lihat ronde pertama langsung diserang Alim Archibald ini, Bung Samsul. Iya, 2 pukulan kiri kanan mendarat di dagu dari Archibald. Dan saya kira hitungan ke-7, ke-8 berdiri Archibald menyatakan siap untuk bertanding. Tetapi saya lihat sudah gontai, kakinya kehilangan keseimbangan. Tetapi wasit masih ternyata Archibald mengundurkan diri atau tidak mau bertarung lagi karena memang secara teknis, secara fisik keadaannya sudah sangat mengkhawatirkan, di mana kakinya kita lihat sudah gontai, demikian juga dengan pandangannya, sehingga wasit memutuskan untuk tidak melanjutkan pertarungan tersebut. Saudara penonton, kita lihat dalam gerak lambat, Julius Baga menghajar Archibald di tali ring. 1 pukulan kiri ditambah dengan uppercut kanan dilakukan oleh Julius Baga membuat terjatuh Alim Archibald. Kilogram. Kita segera perkenalkan yang akan tampil di sudut biru, Isaka Luis. Inilah Isaka Luis, petinju peringkat 8 nasional di kelas bantam 53,5 kg, yang saat ini berusia 22 tahun, kelahiran Kediri, berlatih di Sasana Banteng, Jakarta. Dilatih oleh Bung Ipung Suwarno. Dengan tinggi badan dari Isaka Luis adalah 164 cm dan jangkauan 78 cm.
Pengalaman bertanding sebanyak 8 kali dengan 7 kali kemenangan dan 1 kali kalah. Itulah Isaka Luis di sudut biru. Dan lawannya di sudut merah inilah Jeremia Tigor. Jeremia Tigor saat ini menempati peringkat 4 nasional di kelas bantam 53,5 kg. Berlatih di Sasana Sawunggaling, Surabaya. Lahir di Surabaya pada tanggal 8 Desember 1978 dan dilatih oleh Bung Bagus Wijayanto. Saat ini memiliki pengalaman bertanding 22 kali dengan 19 kali kemenangan. Itulah Jeremia Tigor. Baiklah Sobat Olahraga Indosiar, sebelum kita saksikan bagaimana kedua petinju ini hari ini, Jeremia Tigor. Inilah Jeremia Tigor, peringkat 4 nasional yang berlatih di Sasana Sawunggaling, Surabaya. Dengan memiliki tinggi badan 169 cm dan jangkauan 80 cm. Jeremia Tigor akan tampil di sudut merah. Dan baiklah Sobat Olahraga Indosiar, inilah Jeremia Tigor yang memiliki pengalaman bertanding sebanyak 22 kali. Dan yang akan tampil di sudut biru segera kita panggilkan Isaka Luis. Isaka Luis saat ini memiliki peringkat 8 nasional. Berusia 22 tahun, berlatih di Sasana Banteng, Jakarta. Bertinju sejak tahun 1995 dengan pengalaman bertanding sebanyak 8 kali. Inilah Isaka Luis. Baiklah Sobat Olahraga Indosiar, sebelum kita saksikan partai kedua ini, Bung Samsul Anwar Harahap akan memberikan gambaran kedua petinju ini. Silakan Bung Samsul. Terima kasih Bung Undang. Saudara pemirsa, kedua petinju berusia muda ini akan tampil dalam pertarungan di kelas bantam yang memiliki berat badan 53,5 kg. Jeremia Tigor lebih jangkung sekitar 5 cm, jangkauannya juga lebih panjang. Kita lihat petinju Jeremia lebih jangkung, memakai celana berwarna biru, memiliki rekor bertanding sebanyak 22 kali dan memukul KO lawannya sebanyak 8 kali. Dengan demikian sekitar 30% dari lawan-lawannya dipukulnya dengan knockout. Sedangkan Isaac Louis bertarung sebanyak 8 kali dan 2 lawannya dipukul dengan KO. Dengan demikian persentase KO sebesar 25% dan lebih tinggi yang dimiliki oleh Jeremia Tigor. Ronde pertama sudah dimulai, Bung Samsul, antara Jeremia Tigor di sudut merah berhadapan dengan Isaka Luis. Jelas sekali terlihat mengundang jangkung Jeremia Tigor, dengan tentunya pukulan-pukulan lurus yang dia miliki harus diberi peran lebih banyak. Sementara masih saling menjajaki kedua petinju ini. Dan mencoba menyerang. Tadi kita lihat bagaimana Jeremia Tigor. Iya, pukulan jab dan serut. Isaac Luis dengan pukulan-pukulan pendeknya. Tetapi benturannya belum begitu kentara. Tetapi bagaimanapun Bung Undang, warna kulit dari Jeremia Tigor yang putih terkena pukulan dari Isaac kelihatan merah. Merah. Belum berarti namun itu bahwa kerasnya pukulan dari Isaka Luis ya Bung Hendro. Ini memang dengan postur tubuh yang lebih pendek, Isaka Luis tampil menggempur terus untuk merapat
dengan Jeremia Tigor. Kita lihat 6 pukulan dari Ishak tidak mengena karena memang Jeremia tetap menjaga jarak yang cukup stabil sehingga menyulitkan buat Ishaka untuk bisa menjangkaunya. Mencoba mendobrak pertahanan dari Jeremia Tigor Ishaka. Lagi Bung Samsul masuk tadi pukulan. Ya, pukulan kanan dari Ishaka, tapi dibalas pukulan lurus oleh Jeremia. Masih lambat kelihatan pukulan dari kedua petinju ini. Iya. Serta akurasinya juga belum begitu jitu. Terlihat memang pukulan-pukulan mubazir Bung Samsul di sini. Iya, banyak sekali. Namun kita lihat di sini Ishaka memang terus mendesak maju terus. Sebaliknya kita lihat pukulan-pukulan pengganjal dari Jeremia. Memang rajin dia melepaskan pukulan panjang, jab, tetapi tidak kelihatan menghasilkan satu pukulan yang keras. Ya. Kita akan segera memasuki ronde kedua. Sementara kalau kita lihat tadi Bung Samsul, ronde pertama belum terjadi sesuatu yang mengesankan. Iya. Baik, kita nantikan ronde kedua ini, di mana pertandingan ini direncanakan berlangsung 8 ronde. Kelihatan Bung Undang, Ishaka memperbesar daya gempurnya. Yeah. Demikian juga dengan Jeremia, pukulan-pukulan lurusnya ditambah bobotnya. Ya. Dan kelihatannya juga di sini ya, Jeremia apabila dicoba ditekan berusaha untuk tidak mundur kelihatannya. Iya. Dan kelemahan dari Jeremia yang jelas terlihat Bung Undang adalah pertahanannya. Jika digempur dari jarak yang amat pendek oleh Ishak, itu tidak bisa bereaksi untuk melindungi dengan bagus. Iya. Sementara kita lihat Ishak mencoba tadi menyerang bagian perut. Sulit juga kelihatannya buat Jeremia Tigor ini untuk tampil menyerang, melepaskan pukulan. Iya, memukul ke bawah memang mengalami kesulitan. Buat seorang petinju memang lebih sulit ya Bung Samsul untuk memukul dengan lawan yang pendek ya. Lebih enak memukul lawan yang lebih tinggi. Iya, lebih bertenaga dia. Lebih bertenaga. Satu strip kanan Jeremia. Sementara kini kita lihat bagaimana Ishaka Luis mencoba menyerang tadi. Bung Undang, dalam data bertanding dari Jeremia Tigor disebutkan bahwa dia memenangkan dengan KO 8 kali. 8 kali ya. Dalam rekaman maksud saya, rekor bertandingnya dia memukul KO lawan sebanyak 8 kali dari 22 kali bertanding. Mungkin sampai saat ini belum bisa dikeluarkan, belum punya kesempatan kelihatannya Bung Samsul. Kita nantikan saja. Tapi bagaimanapun usaha dari Ishak terus menekan, itu mendatangkan hasil juga. Iya. 2 tadi pukulan telak dari Ishak. Masih polos sekali Bung Undang cara bertanding kedua petinju ini ya. Tanpa manuver-manuver tertentu, tanpa hindar-hindar tertentu, mereka bertarung seadanya. Kelas bantam 53,5 kg, di mana tampil di sudut biru adalah Ishaka Luis dan lawannya di sudut merah Jeremia Tigor. Memang keduanya Bung Samsul ini mencoba saling menyerang ya Bung Samsul. Iya. Namun belum terlihat sesuatu yang
menggetarkan lawan-lawannya masing-masing ini. Dan kedua-duanya konsisten dengan gaya masing-masing. Iya. Isaka tampil sebagai fighter sejati dan Jeremia tampil sebagai boxer sejati. Dan sampai saat ini Jeremia juga masih memukul ke bawah Bung Samsul. Iya. Dan tadi satu pukulan keras Bung Samsul dari Isaka. Namun belum bisa menggetarkan Jeremia Tigor. Ya, kita lihat tadi pertarungan jarak pendek itu diladeni oleh Jeremia. Tentu dalam pertarungan jarak pendek yang lebih beruntung adalah Isaka. Kembali pukulan keras dari Isaka. Dan itu memang dari pertahanan Jeremia Tigor juga kurang mendukung sekali pada saat pukulan dilepaskan oleh Isaka Luis tadi. Satu hit kiri dari Jeremia, telak sekali. Kita lihat Bung Undang, diladeni pertarungan jarak pendek oleh Jeremia. Ya. Meskipun ini adalah hal yang menyulitkan buat dirinya. Iya, karena memang dari jarak renggang dia nggak bisa menembak atau memukul lawannya dengan bagus. Dia pertarungan jarak pendek melepaskan pukulan dari bawah ke atas atau uppercut. Sementara ini juga memang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Jeremia karena pertahanan dari Isaka Luis juga terbuka pada saat dia menyerang. Jadi sering terjadi memukul dan dipukul Bung Samsul. Iya, perang jab tadi mereka. Memang belum terlalu keras bobot pukulan kedua petinju ini. Iya. Dan tungkai dari Jeremia kelihatan panjang sekali, menyulitkan buatnya memukul orang yang lebih pendek. Menarik memang pertarungan dalam jarak dekat ini Bung Samsul. Iya. Kita lihat bagaimana Isaka terus menekan dan diladeni oleh Jeremia Tigor. Gelar tinju profesional di mana saat ini tengah digelar partai kedua di kelas bantam 53,5 kg. Memasuki ronde keempat antara Isaka Luis dengan Jeremia Tigor. Masih cukup seimbangkah Anda menilai ronde pertama sampai ketiga tadi Bung Samsul? Ya, masih cukup. Cuman ada tadi kelebihan sedikit, maksudnya kelebihan keunggulan dari Isaka di ronde ketiga tadi. Unggul tipis dia. Iya. Dan ronde 1-2 itu masih cukup berimbang. Ini masih dengan meladeni pertarungan jarak dekat Jeremia Tigor. Ya, karena dengan jarak pukulan-pukulan panjang, Jeremia tidak berhasil. Dia mau pertarungan jarak pendek dengan memukul melalui pukulan uppercut. Kita lihat pukulan hook kiri kanan dilakukan oleh Jeremia. Tetapi perlawanan dari Isaka cukup bagus dan satu pukulan kanan dilakukan oleh Isaka. Sisi kanan telak sekali. Telak namun masih tetap belum menjatuhkan lawan ya. Tetap kokoh berdiri belum menjatuhkan Jeremia Tigor. Ini masih keduanya saling melepaskan pukulan dalam jarak yang rapat. Pukulan kanan dari Jeremia dibalas kembali oleh Isaka. Saling berganti serangan sampai sekarang ini Bung Samsul mereka. Iya.
belum terlihat yang dominan. Pukulan kanan dari Jeremia, tapi tidak begitu telak sebenarnya. Namun kita lihat serangan pukulan dari Isaka sudah mulai mengambang nih. Iya. Stamina dari Isaka yang tampil di sudut biru juga sudah berkurang. Masih tersisa 4 ronde. 4 ronde masih untuk 8 ronde yang dijadwalkan dalam pertarungan kali ini. Ronde keempat ini mengundang saling menukar pukulan dalam akumulasi yang kelihatan hampir sama saja. Iya. Baru saja tadi kita saksikan Isaka Luis yang berada di sudut biru. Ronde kelima kita nantikan Bung Samsul, apakah akan terjadi perubahan dari kedua petinju ini. Kita harapkan akan menjadi lebih lebih bagus ya. Iya. Kita lihat sekarang Jeremia Tigor yang pukulan mencoba menekan dia. Wantunya lebih berani kelihatannya saat ini. Sudah mau memulai. Tapi satu hook kanan Isak. Sebenarnya juga cukup baik apa yang dilakukan oleh Jeremia Tigor di awal ronde ini tadi Bung Samsul ya. Iya, telak sekali pukulan-pukulan lurusnya. Justru sekarang kelihatan Jeremia yang mengurung Isak di sudut merah, sudut yang dimiliki oleh Jeremia Tigor. Ya, namun kita lihat memang mengundang kecepatan dan ketepatan pukulan dari kedua petinju masih belum begitu jitu. Iya, masih perlu diasah lagi Mas Samsul. Iya. Samsul, pukulan dari killing punch ya. Isaka dari Jeremia Tigor. Dalam pertarungan jarak pendek dengan serangan-serangan pukulan pendek, kita lihat Jeremia Tigor tidak mau melepaskan serangan dari lawannya. Seharusnya sebenarnya dia harus mundur dan menjaga jarak, tetapi dia meladeni pertarungan jarak pendek. Mulai terkuras stamina kedua petinju ini Bung Samsul ya. Saling melepaskan pukulan jab nih, perang jab nih. Dan ini pada saat seperti ini bisa saja sesuatu terjadi Bung Samsul ya. Tentunya kalau pertahanan seseorang atau satu diantaranya lengah, bisa saja. Ragu tadi kita lihat Isaka Luis. Ragu ditambah tenaga yang sudah terkuras ya. Terlihat tadi hook kiri ya, dari Jeremia. Tigor yang menempati sudut merah, yang kali ini tampil berhadapan dengan petinju asal Sasana Banteng Jakarta, Isaka Luis. Jeremia memancing-mancing dengan melepaskan pukulan-pukulan jab yang ringan, mencari peluang untuk bisa melepaskan pukulan kanannya. Jeremia menghunjamkan pukulan kanannya, tetapi kurang begitu telak mendarat. Dan
Saat ini seperti awal ronde sebelumnya dari Bung Samsul, Jeremy Tigor yang mencoba menekan. Ya, aktif sekali dia. Dia memancing dengan pukulan-pukulan tangan kirinya, Bung Undang. Ya. Mencari peluang untuk memasukkan tangan kanannya. Itu tadi berhasil beberapa kali. Kembali kita lihat pukulan kanan dari Jeremy Tigor, tetapi kurang begitu menyengat sehingga tidak membuat lawannya menjadi kepayahan. Sementara Isaka Luis mencoba bertahan dan satu kali pukulan keras tadi deh. Kupanan. Kita lihat Bung Undang, justru Isaka sekarang yang ditekan ya. Yeah. Dan masih sempat, meskipun ditekan di sini kita lihat Isaka Luis juga melepaskan pukulannya, Bung Samsul. Ya, pukulan balasan yang lewat kirinya, bagus sekali. Terlalu rendah kepala dari Isaka sehingga sulit dipukul. Kombinasi one two dari Jeremia kurang begitu berhasil. Sementara kini Isaka Luis yang terpojok di sudut netral. Tetapi pukulan-pukulan Jeremia tidak ada yang meluncur untuk menyelesaikan permainan ini. Kembali ke tengah ring. Keras tadi. Bagus sekali. Strip kanan dari Jeremy Tigor. Sementara di sini masih tetap bisa bertahan Isaka Luis. Dan memang terlihat semakin terkuras stamina kedua petinju ini, Bung Samsul, pada saat mereka melepaskan pukulan, terlihat sekali di sini. Terutama Isak kelihatan tidak melancarkan pukulan begitu banyak lagi. Ya, selesai sudah ronde ke-6, masih tersisa 2 ronde lagi dari 8 ronde yang dijadwalkan pertarungan di kelas bantam 53,5 kg ini. Dari perolehan angka, Bung Samsul, sampai ronde ke-6 ini, bagaimana Anda melihat kedua petinju ini? Sangat tipis selisihnya, karena saling bertukar. Yang kita lihat jelas, Jeremy Tigor di ronde ke-5 ke-6 dia bisa memenangkan dengan tipis. Nah, sebelumnya pada ronde 3, 4 ataupun katakan 5 itu buat Isaka. Sehingga boleh saya katakan tipis sekali. Jadi masih amat sangat menentukan dua ronde yang tersisa ini. Iya. Masih ada kemungkinan salah satu bisa memukul roboh lawannya. Ronde ke-7 akan segera dimulai. Tapi kalau kita lihat, Bung Undang, bobot pukulan kedua petinju dari sejak awal tadi, kita belum lihat pukulan-pukulan yang mematikan. Tapi memang kalau pukulan tepat mengena ke sasaran yang sensitif, bisa saja jatuh. Kita nantikan saja. Dan ini kita lihat Jeremia dengan pukulan-pukulan pancingan kirinya. Iya. Sementara juga kita lihat Isaka Luis ini mencoba untuk lebih aktif kelihatannya, tidak seperti ronde-ronde 5-6. Namun Jeremy Tigor memang bisa memanfaatkan jangkauan tangan yang lebih panjang tadi, Bung Samsul. Betul, jab. Jadi tidak lagi bertarung dalam jarak yang rapat Jeremy Tigor juga, Bung Samsul. Iya, satu jab Jeremy. Saling berganti menyerang. Kelihatan Jeremia pada menit pertama ini mengungguli pertandingan ini. Kelihatan dia cukup taktis, tampil taktis sekarang, Bung, menjaga jarak dengan melepaskan pukulan-pukulan kirinya sebagai mencari peluang untuk memasukkan tangan atau pukulan kanannya.
Kembali kombinasi 1-2 dari Jeremia, tapi kurang begitu berhasil. Isaka, kita lihat kurang begitu produktif di menit kedua ini, menit pertama tadi. Bertarung rapat sekali, dilerai oleh wasit Valens. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada ini Bung Samsul. Kedua petinju ini tampil untuk mencoba menjatuhkan lawannya masing-masing. Bagaimanapun mengundang ronde ini, kita harus mengakui bahwa ronde ini dimenangkan oleh Jeremia Tigor ya, terutama di menit pertama. Sama sekali kita lihat Isaka belum mendapatkan pukulan-pukulan yang bernilai. Lagi-lagi harus dilerai oleh wasit Valens. Selesai sudah ronde ke-7 buat Jeremia Tigor ya, sampai di ronde ke-7 ini. Dan sobat olahraga Indosiar, gelar tinju profesional malam hari ini seperti biasa juga dipenuhi oleh para penonton yang langsung menyaksikan di Studio 1 Indosiar. Sementara kita saksikan di sudut biru Isaka Luis tadi, dan kita saksikan tayang ulang ini Bung Samsul. Ya, bagaimana Jeremia dengan baiknya menjaga jarak dan dari jarak renggang, jarak jauh dia melepaskan pukulan kiri 2 kali dan disusul dengan pukulan kanan yang cukup bagus mendarat. Itulah yang membuatnya memenangkan ronde ke-7 tadi. Tentunya mengundang ronde ke-8 bisa menjadi ronde penentuan buat kedua petinju yang bertarung pada malam hari ini. Siapa yang merebut ronde ke-8 ini atau ronde terakhir ini merupakan kunci sukses atau kemenangan bagi siapa yang memenangkannya. Baik, kita ratikan saja, dan kini kelihatan Isaka Luis mengejar ngototnya, mengejar ketinggalannya. Dalam jarak yang rapat kita lihat bagaimana kedua petinju ini saling melepaskan pukulannya. Sementara kita lihat juga Jeremia Tigor meladeni sekarang dalam pertarungan rapat ini Bung Samsul. Ya, lewat pukulan dari bawah ke atas, yaitu uppercut. Isaka Luis tetap mengejar. Satu pukulan kiri Isaka Luis dibalas dengan bagus oleh Jeremia. Bersandar di tali ring dari kita lihat Isaka Luis. Memang sudah mengambang pukulan mereka, pukulan keduanya ya. Tadi mencoba mendobrak pertahanan Jeremia Tigor. Sebenarnya cukup bagus Jeremia ini Bung. Iya. Kalau dia tampil secara taktis ya. Tapi sayang memang bobotnya masih kurang meyakinkan pukulannya. Sayang sekali pukulan Jeremia kurang mendarat dengan bagus. Saya kurang bagus ketika mendaratnya. Iya. Perkat Jeremia.
Kali ini memang Jeremy yang terus-menerus menekan Isaka Luis di saat akhir ronde ke-8 ini. Lemah sekali pukulan kedua petinju di penghujung ronde ke-8 ini atau ronde terakhir ini, sehingga sering berpelukan. Ya. Dilarang oleh wasit Valens Gruen. Bagaimana petinju ini berusaha untuk menjatuhkan lawannya masing-masing.